saya delegasikan sudah jadi. Misalnya, ya meskipun kadang-kadang terlambat diskusinya. Misalnya, etika. Saya sendiri yang ikut merumuskan itu, ikut mendesain itu. Karena saya kepingin begini, termasuk atribut-atribut sekarang. Saya betul-betul kepingin pendamping desa itu punya bisa tampil beda. Ya, bisa tampil beda. Kenapa? Ada 3 hal yang menjadikan kita diperhatikan orang. Yang pertama, the first. Kalau kita bisa jadi orang pertama, inisiatif baru, gagasan baru kita munculkan, pasti akan jadi perhatian orang. Kenapa? Kita pertama kali memunculkan itu. Tapi ini susah, ya, susah. Kalau tidak jenius susah, kita punya gagasan yang luar biasa. Nah, kalau Pak Muhaimin banyak menjadi dubes, misalnya Panglima Santri itu kan dubes. Belum ada di Indonesia Panglima Santri. Bintangnya 4. Itu kalau Panglima TNI, kalau Panglima Santri bintangnya 9. Itu dubes. Akhirnya orang membicarakan. Tapi kita susah. Bagaimana pendamping bisa jadi dubes? Karena sebelum ada pendamping desa, sejarahnya agak panjang pendampingan itu. Saya minta Pak Yusra dan Pak Dikoyo untuk tulis sejarah pendampingan desa. Sudah jadi, nanti akan menjadi buku bacaan wajib untuk pegiat desa. Supaya apa? Supaya kita tahu persis bagaimana perjalanan pendampingan desa. Mulai dari zaman mungkin zaman Belanda ada nggak? Belum ada ya? Oh? Sebelumnya itu ada yang kursi itu. Saya pertama mengenal pendampingan desa itu tahun 80 kakaknya 84. Kok tahu belasan konangan gue. 84 saya KKN di Klaten. Itu saya ketemu PKN. Saya diajak keliling dari satu teman di desa itu menjelaskan. Pertama saya kenal pendampingan. Terus perjalanan sampai saya mengelola pendampingan desa. Itu makanya saya agak serius karena itu tadi saya kepingin kalau nggak bisa the best, ya the best lah. The best juga susah ya. Gimana pendampingan bisa the best dan pendampingan desa bisa the best? Nah satu-satunya peluang kita adalah the different, tampil beda. Nah tampil beda itu 2. Satu performansi, yang kedua kinerja. Dua-duanya harus imbang. Nah, makanya ada DLP, ada ini, itu betul-betul saya kepingin pendamping desa itu memiliki kinerja yang bagus, yang terukur. Karena persepsi terhadap pendamping itu ekspektasinya melebihi kenyataan. Nah ini yang nanti kita jawab pelan-pelan, termasuk buku perjalanan pendampingan desa itu untuk menunjukkan kepada siapapun jangan membuat ekspektasi berlebihan terhadap pendamping. Nah ini contoh misalnya, kalau kita mungkin teman-teman sering menyimak kalau raker dengan Komisi 5, kepala desa kena kasus korupsi pendamping di Salamo, ya kan? Itu apa kerjanya pendamping? Ya saya cuma ya mau tak jelaskan ya ketahuan, ya tak dijelaskan kok keliru, ya kesimpulannya tidak biar Allah yang menunjukkan nanti kuasanya, gitu aja. Loh, kepala desa terkena kasus korupsi, orang menanyakan pendampingnya di mana? Terus kerja pendamping apa kalau kepala desa kena kasus korupsi? Nah, pertanyaan baliknya, hubungannya apa? Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi hari ini. Ekspektasi terhadap pendamping itu melebihi yang seharusnya. Tapi kita tidak boleh kemudian terlalu serius mematahkan itu. Ya paling tidak ini jadi motivasi. Jadi motivasi
bilang orang melihat pendamping itu hebat. Itu kalau saya melihat positifnya begitu. Oh, kalau begitu orang melihat pendamping itu, tenaga pendamping profesional itu harapannya besar. Nah, meskipun sebenarnya itu bukan menjadi tugas fungsi kita. Nah, disitulah makanya misalnya urusan atribut performansi pendamping saya tangani sendiri, saya diskusi dengan teman-teman. Itu karena ketika saya di daerah, kemudian lihat yang pakai atribut-atribut pendamping itu rasanya ayam dan mudah dikenali. Yang penting, oh pendamping itu. Terus menurut wame itu kelihatan saya, oh ada pendamping. Oh di sana ada pendamping. Masuk sini tadi dengan berbagai kreasi atribut ya, saya sangat bangga. Nah, kenapa ini menjadi fokus saya? Salah satu fokus saya. Mana-mana selalu saya katakan ada 3 pilar yang menopang Kementerian Desa. 3 pilar utama. Yang pertama tentu menteri. Ini karena pemegang kebijakan tertinggi. Tapi jangan lupa, menteri itu outsourcing. Menteri itu 5 tahunan. Nek tutup. Makanya doakan selamat. Doakan amanah. Doakan terus bisa mengabdi kepada bangsanya. Ini menteri. Yang kedua, birokrasi. Pak Sekjen, Pak Yusra, Pak Said, ini pilar kedua. Ini pilar yang paling kokoh. Kalau bangunan itu kira-kira fondasinya pakai tros, ya, tros yang dalamannya pakai paku begini, Pak. Jadi menterinya siapapun tetap nggak goyang. Ada suasana apapun ya tetap namanya nanti jadi menteri manapun ya selagi nggak ada masalah yang mendasar tetap sekjennya Pak Taufik. Susah, ganti sekjen itu susah. Harus tunggu momentum. Ngangkat sekjen juga susah. Harus tunggu momentum. Untuk pas saya jadi menteri dapat momentum bisa ngangkat sekjen di MUI. Nah, itu tuh sudah BNI, Ansor, pengurus PBNU, dari Indonesia Timur lagi sudah lengkap. Pak Yusra itu kokoh. Apapun makanannya, teh botol, minumannya. Siapapun menterinya, birokrasinya, ya beliau-beliau ini nggak akan pernah berubah. Yang ketiga, pilar ketiga, tenaga pendamping profesional. Jangan lupa, sampai itu adalah pilar ketiga Kementerian Desa. Itu yang selalu saya katakan kemudian bahwa pendamping itu adalah anak kandung. Contohnya sekarang, teman jadi pendamping desa Pak Dikoyo ini sejak Pak Marwan, ya, terus ganti Pak Eko, ganti Pak Halim, nanti ke depan menteri desanya ganti, ya tetap Pak Koyo kan itu. Sama juga begitu. Selagi kinerjanya bagus, selagi bisa mewujudkan berbagai apa yang menjadi harapan kita semua, maka keberadaan pendamping desa sangat dibutuhkan. Nah itulah teman-teman, makanya saya betul-betul ingin pendamping desa ini kinerja dan performansinya bagus, supaya siapapun yang ingin mengganggu eksistensi keberadaan tenaga pendamping profesional tidak punya narasi yang kuat bahwa di dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, kenyataannya memang betul-betul dibutuhkan yang namanya tenaga pendamping profesional. Itu yang harus kita wujudkan.
Karena isu tentang upaya untuk menyatukan ini itu terus bergulir. Satu-satunya cara adalah kita buktikan bahwa keberadaan tenaga pendamping profesional sangat-sangat dibutuhkan bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Malah kalau menurut saya kurang. Sebenarnya kurang. Makanya kepada semua ini saya sampaikan betul. Nanti kalau semua ini jadi presiden atau wakil presiden, saya hanya titip satu. Tiap desa harus ada tenaga pendamping profesional. Tidak boleh. Yang kedua, dana desa harus konkret, legal standingnya setiap waktu harus naik. Karena apa? Kalau ini bisa dikelola dengan bagus, saya bilang kalau dana desa dikelola dengan bagus dan pendampingnya bagus, profesional, maka 71% permasalahan di Indonesia itu terselesaikan. Desa sampai. Nah, makanya kita harus ngotot agar semua ini betul-betul bisa terwujud. Idealnya adalah presiden, tapi kalau terpaksa karena visinya di sini. Visi pembangunan desanya ada di beliau. Kita yang menitipkan. Dan saya paham betul permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi hari ini, paham betul tantangan desa. Nah, itulah makanya dengan kebijakan arah pembangunan SDGs desa itu konkret betul. Desa kita ini mau kita bawa kemana sih? Ya tentu kan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas. Coba 3 hal itu aja selesai. 74.961 selesai dalam 3 hal, maka 71 permasalahan di bidang itu bangsa dan negara kita selesai. Itu kuncinya. Nah, kunci paling utama di mana? Jadi siapa semua para pendamping. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh pendamping desa untuk betul-betul berikhtiar maksimal, meluangkan waktu dalam mengabdikan diri untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah dampingan kita masing-masing sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebijakan kita bersama. Saya yakin menjadi sesuatu yang sangat mulia ketika kita bisa mewujudkan desa kita. Kalau saya mau banyak-banyak, desa dampingan kita terbebas dari kemiskinan. Kalau dia pendamping punya pikiran itu, terus pokoknya saya kepingin desa yang saya dampingi segera bisa mewujudkan desa tanpa kemiskinan, maka itu nilai ubudiahnya sudah tidak terhingga. Karena memang tantangan kita hari ini adalah masalah kemiskinan. Yang kedua, stunting. Terus tolong ya, jangan merasa menjadi generasi hari ini yang bertanggung jawab pada generasi yang akan datang kalau kita tidak menuntaskan urusan stunting. Karena kalau kita tidak menuntaskan urusan stunting itu berarti pertanggungjawaban kita untuk generasi mendatang ke depan itu tidak maksimal. Itulah makanya Pak Presiden betul-betul punya komitmen tinggi terhadap penurunan stunting. Dan 2 hal itu yang menurut saya terus fokus kita, dan ini menjadi arahan Pak Presiden, Pak Jokowi. Kemiskinan, utamanya kemiskinan ekstrim, kemudian yang kedua kesehatan, utamanya bidang penuntasan, penurunan stunting. Yang pertama terkait dengan kekinian, agar warga kita sehat semua, agar warga kita tidak lagi ada yang miskin ekstrim. Yang kedua urusan masa depan bangsa. Jadi sangat bagus fokus yang diarahkan Pak Presiden Jokowi itu. Urusan kemiskinan berarti urusan hari ini, urusan stunting adalah urusan masa depan bangsa. Karena masa depan bangsa kita akan jauh lebih prospektif, lebih memberikan harapan ketika hari ini tidak ada lagi stunting di wilayah kita, di sekitar kita. Saya kira itu yang bisa
bisa saya sampaikan, tidak usah panjang-panjang karena ada yang terpenting dari kegiatan ini bagi saya. Apa? Yang terpenting adalah foto bersama dengan Bapak Ini penting karena akan menjadi sejarah perjalanan hidup kita semua. Oh, saya pernah ke Purwokerto, oh, saya pernah ketemu tenaga pendamping profesional, baik yang kabupaten, maupun juga PA kabupaten, PD maupun PRD. Kalau tokoh panas itu sudah terlalu sering malah benar. Saya kira gitu, sekalian. Selamat bertugas, selamat berkhidmat untuk masa depan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.